Instrumen cengceng dalam Bleganjur merupakan kekuatan utama dalam memberikan hentakan-hentakan ritme. Karena memang musik Bleganjur adalah pada dasarnya merupakan musik ritmis, sehingga peran cengceng dalam musik Bleganjur sangatlah krusial. Ada beberapa jenis sistem kilitan cengceng yang Raga ketahui. Yang pertama, cak 1, cak 2, cak 3, cak 5 atau cak klasik atau cak kuno, cak 6 dan cak siu. Nah, dari beberapa jenis cak yang Raga sebutkan tadi, yang biasa digunakan dalam sistem kilitan dasar cak dalam Bleganjur adalah cak 1, cak 3 dan cak 6. Nah, sebenarnya permainan cak cengceng dalam Bleganjur ke sistemnya hampir sama dengan sistem kilitan pada kecak. Nah, ada bukunya Pak Dibio tahun 2017 ane berjudul Kecak dari Ritual ke Triatikal. Dalam buku itu misi notasi tentang bagaimana sistem kilitan pada kecak. Nah, itu hampir sama dengan sistem kilitan cengceng pada Bleganjur. Nah, mengingat musik Bleganjur didominasi dengan tempo yang relatif cepat, maka sistem kilitan cengceng cak 1 lah yang paling menguntungkan untuk dilakukan. Nah, kenapa gitu? Pas, karena sistem kilitan cak 1 itu memerlukan tenaga yang relatif sedikit ketimbang cak-cak anelen, sehingga lebih menguntungkan untuk memainkannya untuk tempo yang relatif cepat. Nah, tapi permasalahannya adalah untuk memainkan sistem kilitan cak 1 tuh, para penabuhnya harus memiliki insting musik yang lebih tinggi ketimbang untuk memainkan sistem kilitan cak yang lainnya. Halo seniman, dalam video kali ini Raga singkal membahas bagaimana tutorial memainkan cak 1, cak 2, cak 3, cak 5, cak 6, dan cak siu dan cak-cak yang lainnya jika ada. Raga anggap Iban yang menonton video ini adalah Iban yang sudah memahami bagaimana cak-cak tersebut dilakukan. Karena dalam video kali ini Raga membahas bagaimana skema-skema dalam mengimplementasikan cak-cak tadi ke dalam sistem kilitan dasar cak cengceng dalam Bleganjur. Kenapa Raga selalu menyebutkan kata sistem untuk mengikuti kata kilitan cak cengceng? Karena untuk memainkan cak 1 itu memerlukan 3 orang untuk menjalankan sebuah sistemnya agar terbentuk sebuah jalinan. Kita masih untuk memainkan cak 3 memerlukan 3 orang untuk membuat sistemnya berjalan. Cak 6 juga begitu. Nah, yang cak 2 dan cak 5 sebenarnya tipe pukulannya ada lebih dari 2, tapi cukup memainkan 2 tipe pukulan saja sudah membentuk sebuah jalinan. Nah, kalau cak 1000 atau cak siu itu memang jenis pukulannya memang ada 2. Nah, berdasarkan penjelasan Raga tadi, dalam barungan Bleganjur kan biasanya menggunakan 8 cakup cengceng. Dari beberapa cak yang Raga sebutkan tadi, yang biasa digunakan dalam memainkan kilitan dasar cak dalam Bleganjur adalah cak 1, cak 3, dan cak 6. Nah, ketiga cak ini kan memerlukan masing-masing 3 pemain untuk membuat sistemnya berjalan. Sementara dalam satu barungan Bleganjur kan ada 8 cakup cengceng. Jika dihitung-hitung untuk memainkan ketiga cak tadi, cak 1, cak 3, dan cak 6, berarti total menggunakan 9 pemain, sedangkan hanya ada tersedia 8 penabuh cengceng. Nah, terus cak yang mana yang biasanya sistemnya dikorbankan 1? Pengalaman Raga, cak yang selalu dipertahankan adalah cak 1, terus dipasangkan dengan sistem cak 6, sedangkan cak 3 biasanya dikorbankan 1. Jadi cak 3 cukup dimainkan oleh 2 orang saja, karena fungsi 2 orang ini adalah untuk membuat tekstur tebal tipis dalam sistem kilitan cak dasar dalam Bleganjur. Nah, sebenarnya sisa penabuh lagi 2 ini bisa memainkan cak yang mana saja, yang penting masuk akal. Karena fungsi cak yang lagi 2 ini adalah biasanya untuk memberi kesan tekstur tebal tipis dalam sistem kilitan cak cengceng yang dilakukan. Nah, itu kan skema umum yang biasanya terjadi menggunakan cak 1, cak 3, dan cak 6. Sebenarnya skema itu tidak mutlak harus dilakukan. Tentu situasi di lapangan akan menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan dengan keperluan Iban sebagai penata atau komposer, dan yang paling terpenting adalah menyesuaikan dengan kemampuan penabuh yang Iban dapatkan. Skema kilitan cengceng yang biasa dilakukan dari yang umum sampai yang berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan satu kelompok kilitan cak 1, satu kelompok kilitan cak 6, dan 2 dari 6 jenis pukulan cak 3. Yang kedua, 2 kelompok cak 1,
dan 2 dari 6 jenis pukulan Cak 3. Yang ketiga, 2 kelompok Cak 1 dan 2 dari 3 jenis pukulan Cak 6. Nah, dari ketiga skema tadi, kan semuanya menggunakan Cak 1. Nah, bagaimana ketika situasi di lapangan, para penabuhnya tidak memungkinkan untuk memainkan Cak 1 karena belum memahami bagaimana cara memainkan Cak 1 itu. Contoh kasus misalnya, ada lomba berganjur antara SMP sekabupaten. Terus sekolah hanya menyediakan waktu yang singkat, anggap saja sebulan. Setelah Iban menseleksi penabuh atau murid-muridnya, ternyata susah sekali menemukan pemain ceng-ceng yang bisa memainkan Cak 1. Sedangkan Iban harus kejar-kejaran dengan waktu yang singkat. Nah, dilema lah. Nah, kalau Iban paksakan menggunakan Cak 1 yang memerlukan insting musik yang lebih tinggi, takutnya garapan tidak selesai, belum lagi latihan gerak. Nah, bagaimana caranya mensiasati hal itu? Berikut bisa dicoba beberapa skema kilitan ceng-ceng dalam berganjur tanpa menggunakan Cak 1. Yang pertama, menggunakan 2 kelompok Cak 6 dan 2 dari 6 jenis pukulan Cak 3. Yang kedua, 2 kelompok Cak 3 dan sepasang Cak 1000. Yang ketiga, semuanya Cak 3. Yang keempat, Cak klasik atau Cak kuno atau Cak 5. Yang kelima, balikin nyimak gaimin. Nah, jadi gini Pak, dengan contoh kasus yang Rago sebutkan tadi, tentu Iban harus hitung-hitungan dengan waktu. Punya kemampuan memanage waktu dengan baik. Berapa waktu yang Iban siapkan untuk menseleksi penabuh hingga formasi tim berganjur Iban terbentuk. Nah, Cak 1 kan sudah gagal. Terus ketika Iban memberikan Cak 6 malu, ternyata sing mampu masih penabuh untuk memainkan Cak 2. Terus coba malu Cak 3. Nah, dengan 6 jenis kilitannya, ternyata sing mampu masih untuk memainkannya. Ya, coba opsi terakhir malu Cak 5, Cak kuno, Cak klasik. Ceng cereng cereng ceng cereng cereng ceng. Ternyata sing bisa masih. Ya, kalau Iban membutuhkan uangnya, maka proyek Iban jema, tapi turunkan ekspektasi Iban dalam membuat karya. Karena subuh tidak mungkin karya yang tercipta adalah sesuai dengan idealisme Iban sebagai komposer atau penata. Tapi yang Iban idealis terhadap karya Iban, lebih baik mengundurkan diri dari proyek ini dengan segala konsekuensinya. Nah, daripada Iban stres. Terus ada nih orang gini, komposer yang cerdas adalah komposer yang mampu memanfaatkan kapasitas penabuhnya dengan baik. Benar. Tapi kan menghindari stres adalah bagian kecerdasan dalam menjalani kehidupan masih. Oke, sekian konten kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.